Recording in progress. Saya Hermawan Kartajaya, founder and chairman MCOP. Kali ini kita menyelenggarakan HK Special Masterclass. Artinya Special Masterclass cuma satu hari aja, bahkan setengah hari, 17 Oktober 2024 jam 2 sampai jam 5 sore di tempat kita, yaitu di Mark Plus Main Campus Tower 88 lantai 8 di Kokas Mall. Brand Management Operation Excellence akan menjadi bahasan yang utama pada saat ini. Tiap 3 bulan kita melakukan updating apa yang harus dilakukan untuk Indonesia. Nah, pada saat ini COVID-nya udah selesai, tetapi kita kena COVID baru ini, yaitu pemilu pilkada yang efeknya sampai akhir tahun. Bisnis menjadi ragu-ragu apa yang harus dilakukan, karena itu kita tidak boleh stop and stop. Judulnya Operation Excellence, Brand Management. Brand itu ditentukan dari apa? Operationnya akhirnya. Walaupun marketing strateginya macam-macam, tagline-nya macam-macam, tapi kalau operationalnya tidak excellent sesuai dengan strategi dan cocok dengan finance-nya, ya percuma ya. Jadi datanglah, daftarkan. Kali ini online dan offline, tarifnya beda tentunya, karena kalau offline Anda akan bertemu langsung dengan saya dan bisa tanya jawab, diutamakan. Dan yang online itu untuk melayani khususnya yang di luar kota atau yang waktunya tidak
bisa luang. Dan Anda akan dapat bonus Mark Plus Quarterly Outlook, yaitu tiap kuartal kita memang bikin Outlook, e-certificate dan e-material. Jangan lupa 17 Oktober 2024 jam 2 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Operation Excellent Brand Management by Hermawan Kartajaya. Baik, selamat pagi, selamat hari Sabtu, Sobat MI semua. Kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara Mark Plus Goes to Campus episode ke-131. Nah, hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan, kurang lebih. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa Mas Raditya Tanu selaku Principal of Maplas Institute. Halo, selamat pagi Mas Radit. Pagi Mas Rizky. Oke, sudah siap ya Mas untuk kita sharing-sharing kali ini kepada Sobat MI semuanya. Baik, nah saya juga akan menyapa terlebih dahulu nih para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Budi Endarto, SHM Hum, selaku Rektor Universitas Wijaya Putra. Halo, selamat pagi Pak Budi Endarto. Pagi Mas Rizky, Pagi, masih sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Baik Pak, nanti kita akan berbincang kembali ya Pak. Terima kasih Mas. Selanjutnya kita akan sapa pembicara kedua kita yaitu Bapak Dr. Arif Faizal Rahman sebagai Kaprodi S1 Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti. Halo, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mas Rizky, selamat pagi Pak Budi Endarto. Pagi Pak Arif. Oke, kita sudah ready ya Pak untuk sharing-sharing nih kepada Sobat MI semuanya di Sabtu ini. Oke, kita lanjut Sobat MI. Nah, sebelum kita masuk nih ke perbincangan selanjutnya, kita saksikan terlebih dahulu highlight dari MGTC episode sebelumnya. Bahwa generasi masa depan ini adalah yang kita sebut digital native generations. Mereka adalah yang di mana tumbuh kembangnya itu sudah merasakan adanya digitalisasi, adanya internet. Jadi ada koneksi satu sama lain. Secara garis besar, marketing mix itu merupakan suatu set alat pemasarannya yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, di mana itu ada 4 pilar, yaitu di segi produk, price, place, dan juga promotionnya. Dan kurang lebih 4 pilar ini merupakan pilar-pilar yang memang harus dikerjakan yang sifatnya itu paralel. Jadi tidak bisa hanya fokus di satu pilar, tapi mengabaikan pilar yang lain. Jadi untuk mengangkat atau menanggulangi stunting, terus ekonomi hijau, ya di kami juga ada bank sampah namanya Bapak Ibu. Dengan adanya bank sampah yang dikelola Aprinmat ini menjadi kolaborasi positif ya. Artinya kampusnya jadi bersih, terus menjadi nyaman gitu, dan mahasiswa sudah terdoktrin demikian. Jadi untuk menjaga kebersihan ekosistem baru ya, anak-anak ini punya kesempatan, mereka dapat uang ya. Di samping memang ada nilai yang lebih kita tekankan adalah menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Teknologi ini juga harus ramah terhadap manusia. Maka ada inklusi sosial. Bagaimana kemajuan teknologi bisa mencapai sebanyak mungkin orang yang tidak menjadi eksklusif tapi inklusif. Oke, Sobat MI, setelah kita tadi saksikan video highlight gitu ya, kita masuk nih ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Mas Raditya Tanu, yang tentunya akan memaparkan materi mengenai entrepreneurial marketing for campus development, dan akan berbagi informasi kepada Sobat MI semuanya. Mungkin untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Mas Raditya Tanu. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selamat pagi Pak Budi, Pak Arif, dan Sobat MI semua. Saya izin untuk mengawali sesi kita di pagi ini dengan sharing ya terkait dengan
Entrepreneurial Marketing for Campus Development. Saya akan mulai bahasannya dari why-nya terlebih dahulu. Kenapa topik ini perlu untuk kita diskusikan dan untuk kita pikirkan, begitu ya. Kita punya data yang dikutip dari World Economic Forum, dan dari situ menurut IMD World Health Ranking, secara kualitas SDM atau dilihat dari daya saing SDM di level ASEAN, khususnya ASEAN 5, negara-negara ASEAN yang besar secara ekonomi begitu ya, negara kita, Indonesia, ini masih menduduki posisi nomor 4, Bapak dan Ibu, Sobat MI semua. Posisi terakhir ditempati oleh Filipina yang konon katanya saat ini sedang mengalami brain drain. Ya, banyak tenaga yang skillful di sana memilih untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Hal ini tidak terlepas karena memang banyak permintaan dari tenaga asal Filipina ini di negara-negara lain, gitu ya, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat misalkan, Kanada, kemudian juga di Eropa, kemudian juga di Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya. Sehingga banyak talent-talent yang sebenarnya mumpuni di Filipina ini memutuskan untuk pindah keluar karena kesempatan yang lebih baik dan juga mungkin didorong karena faktor kondisi politik dan ekonomi yang kurang stabil di itu pasti mereka pun pada kurang, tapi ini gitu ya, untuk konteks bisnis walaupun negaranya kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara, tapi kita tahu bahwa Singapura ini menjadi semacam bisnis hub gitu ya, yang sekarang gitu ya. Dan kita kenal bahwa negara Singapura ini memang merupakan sumber daya yang Recording in progress. untuk pertumbuhan bisnis mereka yang sustain untuk waktu yang panjang gitu. Di Singapura ini mereka gerakan yang namanya Skill Future, di mana mereka memberikan semacam kredit untuk warganya yang berusia di atas 25 tahun untuk terus melakukan upskilling dan juga reskilling secara berkelanjutan, begitu ya. Kemudian juga mereka punya skema yang namanya Workfare Training Support. Jadi ketika ada angkatan kerja yang berusia di atas 35 tahun tapi pendapatannya masih di bawah 2.000 US dollar Singapura, maka mereka diminta untuk mengikuti semacam training dan itu diberikan subsidi sampai dengan 95%. Jadi kita bisa melihat bahwa negara maju seperti Singapura sangat aware terkait dengan pengembangan SDM-nya. Sementara kita masih ada di posisi 4 karena memang challenge-nya juga besar ya Bapak dan Ibu. Angkatan kerja di kita itu sekitar 140 sampai 160 juta gitu ya angkatan kerjanya, dan masih menghadapi PR bagaimana kita bisa mencetak ataupun menciptakan angkatan kerja yang mampu diserap di pasar ataupun justru menciptakan lapangan pekerjaan gitu, karena seringkali yang menjadi gap adalah kesenjangan antara lulusan gitu ya, lulusan kampus dan juga apa yang dibutuhkan oleh industri. Padahal kita tahu bahwa industri itu punya kebutuhan yang sangat spesifik tergantung dari nature ataupun kategori bisnisnya. Misalkan di industri manufacture, mereka sangat butuh orang yang paham terkait dengan manajemen produksi dan juga bagaimana mengelola mesin misalkan. Sementara kalau untuk di industri jasa, mereka tentu membutuhkan orang-orang yang paham betul bagaimana pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik. Gitu. Nah, seringkali ini terdapat mismatch antara lulusan dan juga dengan apa yang dibutuhkan di dunia profesional. Gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita di dunia akademik juga untuk mengequip gitu ya para lulusan kita supaya teman-teman ini ketika lulus memiliki future skills yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di sini ada beberapa list dari skills yang diprediksi akan meningkat kebutuhannya sampai dengan tahun 2027 nanti. Gitu. Dimulai dari cognitive skills yang di dalamnya mencakup analytical thinking dan juga creative thinking. Kemudian juga berbicara terkait dengan engagement skills, bagaimana kita punya service orientation dan juga customer service yang baik. Gitu. Karena ke depan banyak perusahaan itu ingin shifting gitu ya, yang tadinya orientasinya adalah product centric menjadi customer centric. Artinya kita harus paham betul siapa yang kita layani gitu ya, customer seperti apa yang kita layani dan bagaimana kita melayani mereka. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan marketing and media gitu ya. Pertama sekarang media itu sangat terfragmentasi begitu, sangat banyak channel-channel yang dapat digunakan untuk aktivitas
pemasaran ataupun promosi gitu. Dan span of attention dari customer itu menjadi semakin pendek, kisarannya hanya 8 sampai 10 detik saja. Sehingga butuh skills yang bisa membuat aktivitas pemasaran yang kita lakukan itu mengena gitu ya, efektif dan juga efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah working with others. Bagaimana kita punya leadership and social influence dan juga empathy and active listening. Sebenarnya ini adalah skill-skills yang diprediksi akan dibutuhkan untuk 4 tahun ke depan. Artinya nanti kita perlu mencari cara ataupun mempertajam lagi metode kita untuk menyiapkan para lulusan kita agar tidak saja memiliki technical skills yang dibutuhkan oleh industrinya gitu ya, tapi juga dilengkapi dengan skill-skills yang mayoritas ini sifatnya soft skills gitu ya untuk mendukung mereka ketika nanti lulus dan memasuki dunia kerja, baik sebagai entrepreneur ataupun sebagai profesional di perusahaan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya di dunia kampus? Di sini ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa katanya metode studi kasus itu ternyata bisa membantu untuk ini ya efektivitas proses pembelajaran setidaknya dari 3 hal: membentuk kemampuan siswa terkait dengan problem solving, kemudian juga melatih interpersonal skills-nya, ya, dan juga bentuk self awareness. Sini ditujukan bahwa katanya studi kasus itu 41% lebih efektif dalam pengembangan kemampuan problem solving begitu ya. Kemudian juga studi kasus ini 49% lebih efektif dalam pengembangan interpersonal skills. Karena nanti ketika kita mendeliver proses pelajaran dengan menggunakan studi kasus, secara tidak langsung kita akan meminta siswa kita atau partisipan itu untuk secara aktif gitu ya, terlibat untuk menganalisis dan juga mencari solusi terkait dengan kasus yang sedang dibahas. Sehingga mau tidak mau kemampuan komunikasinya terbentuk, kemampuan untuk teamwork-nya terbentuk, kemampuan untuk analisisnya terbentuk, gitu ya, kemampuan untuk mengambil keputusannya terbentuk, dan lain sebagainya. Kemudian self-awareness, jadi 26% lebih efektif dalam pengembangan self-awareness-nya. Dan kalau kita lihat, metode ini memberikan manfaat untuk mahasiswa. Tentunya ini memberikan kesempatan bagi siswa kita untuk bisa mencoba gitu ya, mengimplementasikan konsep yang sudah mereka pelajari ke dalam bentuk real case gitu ya. Jadi bagaimana mereka mentranslate yang tadi sifatnya teori itu menjadi hal-hal yang sifatnya lebih praktikal dengan mencoba menganalisis situasi yang ada begitu ya, kemudian mencari tahu kira-kira permasalahannya apa, solusinya seperti apa. Sementara untuk dosen, dosen akan mampu untuk melihat sejauh mana sebenarnya pemahaman siswa atau mahasiswa dalam menerapkan konsep ataupun teori ke dalam real case yang dibahas di kelas. Sehingga nanti feedback-nya pun, masukan-masukan yang disampaikan itu bisa lebih mengena, lebih kontekstual gitu ya, tergantung nanti dari gap yang diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu dosen. Gitu. Misalkan kita melihat bahwa oh daya analisisnya masih kurang, nanti poin itu yang kita bisa elaborasi lebih lanjut. Gitu. Kemudian untuk perusahaan sendiri, ketika melakukan interview dan mahasiswa atau siswa ini sudah cukup familiar bagaimana menyelesaikan studi kasus, maka tentunya mahasiswa tersebut akan menjadi talent yang menarik gitu ya, untuk dijadikan sebagai bagian dari perusahaan. Karena perusahaan sejauh ini selalu mencari orang-orang yang siap kerja begitu ya, yang mampu langsung bisa adaptasi ataupun tune in dengan kondisi yang sedang dihadapi. Dan ini yang masih menjadi gap. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa masih ada mismatch atau gap antara apa yang dibutuhkan oleh dunia profesional dengan apa yang dihasilkan dari dunia kampus. Seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan dari sisi dunia kampus? Ada 4 capability yang perlu diperhatikan dan dapat dipertimbangkan untuk dielaborasikan dengan program-program di kampus. Gitu. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan unsur creativity. Jadi, kampus perlu menciptakan ide-ide yang kreatif untuk menjawab tantangan dan pengembangan dalam keterampilan mahasiswa, entah itu misalkan melalui kolaborasi dengan institusi lain, misalkan, ataupun membuat kurikulum yang lebih relevan dengan yang menjadi kebutuhan dari dunia profesional. Kemudian terkait dengan innovation-nya, kampus bisa menghadirkan metode pengajaran yang inovatif di dalam kelas. Gitu. Salah satunya tadi melalui case teaching method, sehingga kita bisa menjembatani ataupun menggabungkan antara practicality dan juga konsepnya, begitu. Sehingga kita bisa menciptakan juga semacam integrated learning experience bagi mahasiswa kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah entrepreneurship-nya. Jadi mendorong teman-teman mahasiswa ini punya entrepreneurship mindset melalui pengajaran di kelas ataupun melalui simulasi ataupun melalui program-program yang dilakukan di kampus. Pada dasarnya entrepreneurship mindset ini berbicara terkait dengan bagaimana kita bisa selalu melihat peluang di balik tantangan yang ada. Gitu ya. Bagaimana kita mampu menjadi calculated risk taker, berani mengambil inisiatif dan mempertimbangkan risikonya, begitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melakukan network kolaborator. Saat ini eranya kolaborasi. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang solusinya itu harus dilakukan dengan cara kolaborasi, tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Nah, itu yang perlu ditanamkan ke teman-teman kita, gitu ya, sebagai siswa ataupun mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan leadership-nya. Jadi kita pun perlu mendorong teman-teman mahasiswa ini untuk dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Salah satunya tadi lewat studi kasus misalkan. Lewat studi kasus itu biasanya kalau untuk di korporat kita membagi partisipan ke beberapa kelompok dan di tiap kelompok itu masing-masing peserta memiliki perannya masing-masing. Gitu. Ada yang berperan sebagai CEO, ada yang berperan sebagai CEO, ada yang berperan sebagai COO dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya peran dan dia berperan sebagai pemimpin yang dihadapkan dengan sebuah permasalahan diminta untuk menganalisis dan membuat keputusan. Jadi 4 kapabilitas ini yang perlu kita perhatikan ke depan. Nah, berikutnya ini adalah ilustrasi ketika nanti misalkan kita ingin mengadopsi sistem case-based learning atau case-based teaching. Tentunya akan ada perbedaan peran antara lecture dan juga nanti mahasiswanya gitu ya. Lecture nanti akan berperan lebih sebagai fasilitator. Yang tugasnya sebelum kelasnya dimulai adalah menugaskan kasus dan juga bahan bacaan yang bisa menjadi semacam seponen bagi teman-teman mahasiswa ketika nanti melakukan diskusi di kelas. Kemudian mempersiapkan situasi kelasnya tadi ya, diperhitungkan pembagian kelompoknya seperti apa, kemudian dinamika kelasnya akan seperti apa, berapa lama durasi untuk diskusi, berapa lama untuk presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kelasnya dimulai, peran seorang lecturer sebagai fasilitator adalah memvalidasi dan mengevaluasi tanggapan dari mahasiswa, kemudian memastikan bahwa jawaban yang tidak akurat ditangani dengan tepat. Jadi lebih mengena lagi, lebih tajam lagi nanti feedback yang disampaikan oleh dosen ini kepada mahasiswa. Kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan dan membuat keterkaitan, jadi connecting the dot-nya. Benang merah apa yang didapat dari studi kasus yang dibahas di kelas. Kemudian mendorong siswa untuk menganalisis dan merefleksikan masalah dari sudut pandang tokoh utama, pemangku kepentingan, dan juga konsultan. Jadi juga ini penting untuk dilakukan karena esensi dari case-based learning atau case-based teaching ini adalah imersif gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai peserta ada di posisi tokoh-tokoh yang sedang dibahas di studi kasusnya. Kemudian tugas berikutnya adalah mengarahkan kembali percakapan jika diperlukan jika seandainya sudah terlalu menyimpang. Gitu. Dan di akhir tentunya perlu ada evaluasi terkait dengan partisipasi dan juga kemampuan peserta dalam implementasikan konsep, begitu ya. Kemudian juga mengevaluasi materi dan memperbarui teaching note-nya. Itu peran dari lecture sebagai seorang fasilitator ketika mengadaptasi pendekatan case based. Sementara untuk studentnya atau mahasiswanya tentunya dituntut untuk lebih aktif gitu ya, dituntut untuk melakukan persiapan, bahkan sebelum datang ke kelas tuh peserta diminta untuk membaca dulu gitu, sehingga nanti ketika datang di dalam kelas bukan lagi membaca gitu ya, tapi langsung masuk ke sesi diskusi gitu ya. Jadi langsung berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi masalahnya, kemudian komplikasi yang dihadapi seperti apa, analisisnya seperti apa, pilihan-pilihan solusinya seperti apa, decision making yang harus dibuat seperti apa gitu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kemudian kemudian nanti analisis terkait dengan kemampuan pribadi dan juga analisis rekan-rekannya, jadi peer-to-peer evaluation, dan juga nanti akan ada review ya terkait dengan diskusi kelas untuk konsep-konsep utama yang dipelajari. Jadi nanti akan ada semacam wrap up dan juga evaluasi untuk mengaitkan antara case yang dibahas dengan konsep sedikit dengan apa yang dilakukan oleh Maples sendiri punya yang namanya Maples Institute Case Center yang merupakan perpanjangan tangan dari Maples Institute, dan fokus kami di sini adalah untuk melakukan inovasi dari metodologi pengajaran gitu ya, sehingga
nanti kita bisa membridging antara apa yang dibutuhkan oleh professional world dengan apa yang menjadi challenge dari academic world gitu ya. Jadi kan tentunya teman-teman di sisi akademik ingin menyiapkan para mahasiswanya agar siap untuk masuk ke dunia profesional ataupun menjadi entrepreneur. Sementara di sisi profesional world tentunya teman-teman di sisi ini membutuhkan tenaga kerja ataupun talent yang siap gitu ya, untuk bisa membantu mereka survive dalam bisnisnya. Jadi melalui metode kasus ini kita bisa coba membridging ataupun menjembatani antara apa yang terjadi di dunia profesional dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kampus gitu. Dan dari situ kita kemas ke dalam bentuk produk-produk gitu ya, melalui bentuk business case katalog. Ada yang sifatnya case teaching program, bukan untuk supaya nanti bisa membawakan di kasus dengan lebih personal. Gitu. Nanti akan ada case teaching sertifikatnya, kemudian akan kita siapkan case-case yang relevan untuk konteks di Indonesia gitu ya, termasuk nanti untuk bahan PPT-nya. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa kita punya bisnis analisis bootcamp gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara untuk menganalisis kasus, dari mulai analisis situasinya, mengidentifikasi komplikasi yang terjadi itu seperti apa, melakukan inisiatif-inisiatif terkait dengan alternatif solusi yang bisa dihasilkan, dan pada akhirnya membuat keputusan terbaik untuk bisa menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Jadi, nanti ada semacam business analysis certificate dan juga teman-teman punya kesempatan untuk mengakses business case katalognya. Itu yang kita lakukan untuk teman-teman di dunia akademisi. Sementara untuk dunia enterprise atau dunia bisnis, kita lakukan apa yang disebut corporate branding. Jadi kita juga mendevelop case dari perusahaan, kemudian nanti case tersebut akan dibahas di kampus begitu ya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada corporate itu untuk mendapatkan exposure, untuk mendapatkan perspektif jawaban dari teman-teman di dunia kampus. Atau kita juga bisa kemas studi kasus ini untuk program in-house teaching kita gitu, in-house training kita. Jadi metodenya memang sekarang sudah shifting, bukan hanya sekedar lecturing satu arah, tapi juga kita kemas dalam studi kasus sehingga kita bisa melihat talent mana yang ada di perusahaan kita yang ini potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Atau bisa kita kemas juga yang terakhir dalam bentuk business case competition seperti itu, di mana kita bisa juga mendapatkan jawaban-jawaban ini semacam crowdsourcing gitu ya, terkait dengan case yang kita berikan, dan kita akan berikan reward untuk para tim yang memberikan jawaban yang paling baik untuk case yang diberikan. Mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita di dunia kampus bisa untuk coba menerapkan prinsip entrepreneurial dan juga innovation tadi ya, terkait dengan program-program untuk mengembangkan teman-teman mahasiswa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Radit atas pemaparan materinya yang sangat insightful tentunya dan juga sangat menarik. Nah, Sobat MI, sebelum kita lanjut ke sesi yang tidak kalah menarik lainnya gitu ya, saya ingin menginformasikan nih bahwa Mark Plus Institute memiliki program Mark Plus Institute Certification Program dengan banyak pilihan topik yang dapat membuktikan kredibilitas kompetensi Sobat MI semua. Dengan promo payday hingga tanggal 30 September 2024, dapatkan special price up to 50% diskon. Untuk detail flyer-nya akan kami share melalui kolom chat Zoom ya Sobat MI. Jadi tunggu apa lagi, daftarkan diri Anda sekarang juga. Nah, Sobat MI, selanjutnya kita akan menyaksikan perbincangan menarik dari Dr. Budi Endarto SH.M. Hum, selaku Rektor Universitas Wijaya Putra, mengenai creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership di lingkungan kampus Universitas Wijaya Putra. Namun sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu profil dari Universitas Wijaya Putra. Silakan. Kampus yang menempatkan pembelajaran sebagai prioritas utama dengan lingkungan akademik yang mendukung dan fasilitas modern. Kampus yang menciptakan suasana ideal bagi mahasiswa untuk mengejar impian. Universitas Wijaya Putra
menjadi perguruan tinggi unggul yang inovatif dan bermartabat berbasis riset di tingkat nasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan memperoleh peringkat baik sekali. Program studi Manajemen memperoleh peringkat B. Program studi Akuntansi memperoleh peringkat B. Proses perkuliahan ini mampu menambahkan wawasan baru bagi mahasiswa dengan berbagai materi dan mata kuliah yang didapatkan selama proses perkuliahan serta membentuk mahasiswa yang kompeten. Terdapat laboratorium kewirausahaan dan inkubator bisnis. Di sini, mahasiswa bisa mengembangkan kreasi yang mereka miliki untuk menunjang karir. Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis memperoleh peringkat B. Fakultas Pertanian memiliki student space yang nyaman bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring namun terintegrasi dengan sistem pembelajaran online learning program. Diskusi ini dengan konsep student centered learning. Pada program praktikum, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang pengolahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian sekaligus sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan dengan konsep urban farming. Praktikum budidaya sayur hidroponik di greenhouse dengan metode NFC maupun TFT dari persemaian, perawatan, budidayanya sampai panen dan metode penjualan hasilnya di greenhouse yang terintegrasi dengan sustainable energy bertenaga surya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik memperoleh peringkat A. Program studi administrasi publik telah menerapkan pendekatan kurikulum outcome-based education yang berfokus pada capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Prodi mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu mengasah kemampuan hard skill dan soft skill mahasiswa melalui pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas dengan metode role play, simulation, case study, dan praktikum. Pembelajaran di luar kelas dengan kuliah lapangan, pertukaran mahasiswa, program magang studi independen, dan learning-based project. Pembelajaran dengan sistem blended learning melalui aplikasi yang dikembangkan tim ICT yakni online learning program dan platform media Zoom Meeting dan Google Meet. Dengan pengalaman belajar yang komprehensif tersebut akan menghasilkan lulusan yang kompeten. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum memperoleh peringkat B. Dengan semangat School of Literature berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan, program studi ilmu hukum senantiasa mengembangkan kurikulum yang dapat menunjang peningkatan kompetensi profesional mahasiswa dan lulusan. Hal tersebut didukung dengan adanya dosen tetap yang berkompeten, berkualifikasi pendidikan doktor ilmu hukum, dan berprofesi sebagai seorang praktisi hukum. Case study adalah salah satu model pembelajaran yang diterapkan Fakultas Hukum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa berpikir kritis. Mahasiswa dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen. Salah satu mata kuliah yang dapat menjadikan lulusan menjadi seorang profesi hukum adalah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH, yang mana substansinya mengarah pada pengenalan mahasiswa akan dunia praktik hukum dengan praktek peradilan semu atau moot court. Melalui praktek peradilan, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang telah didapatkan dari hukum acara dan membentuk karakter legal trainer pada lulusan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di bidang hukum secara mandiri. Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin memperoleh peringkat B. Program Studi Teknik Industri memperoleh peringkat B. Program Studi Teknik Informatika memperoleh peringkat baik. Prodi Teknik Industri menggabungkan teknologi dan manajemen untuk keunggulan industri. Para lulusan teknik industri berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Prodi Teknik Industri berkomitmen terus meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill mahasiswa. Prodi Teknik Mesin memiliki
Laboratorium Proses Manufaktur atau mesin CNC. Praktikum proses manufaktur mahasiswa Prodi Teknik Mesin menggunakan mesin CNC milling dan CNC turning. Prodi Teknik Informatika memiliki profil lulusan di bidang software engineering, artificial intelligence engineering, dan data engineering. Pembelajaran yang nyaman di kelas melalui metode diskusi dan studi kasus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, baik mahasiswa teknik mesin, teknik industri, dan teknik informatika. Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Sastra Inggris memperoleh peringkat B. Don't be afraid if you cannot speak English well. Speaking to proficiency, kalian bisa menjadi public relation, language analyst, interpreter, educator, English instructor, and so on. If you want to be a creative writer, mata kuliah drama solusinya. Tidak hanya itu, kalian bisa menjadi business correspondent, editor and assistant editorial, translator, and maybe you can be an artist. Being a good communicator tidak lepas dari listening skill, right? Tes bahasa yang dilengkapi dengan teknologi modern akan membantu meningkatkan listening skill kalian, yang salah satunya berguna untuk preparation dalam tes berbahasa Inggris seperti halnya English for Proficiency. Fakultas Psikologi, program studi psikologi memperoleh peringkat baik. Dalam mendukung proses belajar mengajar, Fakultas Psikologi terus mengembangkan fasilitas yang memadai seperti layanan tes psikologi yang digunakan untuk melakukan proses psikotes baik secara individu maupun klasikal. Layanan konseling digunakan untuk kegiatan konseling baik dengan mahasiswa maupun masyarakat umum yang membutuhkan layanan konseling. Mahasiswa psikologi mampu menciptakan produk atau jasa yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat dari segi ilmu psikologi. Metode pembelajaran yang ada di Fakultas Psikologi sangat beragam. Salah satunya adalah metode focus group discussion dengan dosen yang kompeten di bidangnya. UWP Grow with Society. Baik, Sobat EMA, tadi kita sudah saksikan ya video profil dari Universitas Wijaya Putra. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, saya undang Bapak Dr. Budi Endarto yang akan mengulas nih lebih dalam mengenai entrepreneur marketing di kampus Universitas Wijaya Putra. Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak Budi Endarto. Pagi. Oke, pagi Pak. Oke, mungkin kita persilakan kepada Pak Dr. Budi untuk present gitu ya materi mengenai yang akan disampaikan kepada Sobat MI sekalian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Mas Rizky Ramadan, Pak Budi. Mas Raditya Tanu, dan Dr. Arif. Selamat pagi, Pak. Salam kenal. Pak Budi. Oke. Nah, ini terima kasih untuk Makplas yang sudah mengundang kedua kalinya saya. Saya harus menyampaikan sesuatu kembali nih. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Sesuai dengan temanya, ini sangat menarik sekali, yakni creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Nah, sebelum ke arah sana, saya ingin menyampaikan, mungkin Mas Arif Faisal juga mengalami hal yang sama ya. Setelah pandemi, tahun 2022, 2023 kita memulai sesuatu yang baru lah. Nah, di sisi lain, ada beberapa gelombang, bahkan bisa dikatakan turbulensi, yang kita selama ini berorientasi pada jumlah mahasiswa, itu sangat terasa sekali, di mana agresivitas dari perguruan tinggi negeri misalnya, itu sangat sangat mengganggu kehidupan hampir seluruh perguruan tinggi ya. Ada beberapa pertemuan 80% perguruan tinggi yang ya menengah ke bawah atau mahasiswanya di bawah 5.000, saya yakinkan bahwa pasti akan terasa sekali gitu. Ya, betul. Jadi suatu fenomena yang baru, makanya dalam beberapa diskusi mengadopsi
apa mengadopsi situasi dikatakan VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, ini suatu suatu kondisi yang patut kita kita pikirkan bersama. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kondisi ini juga berdampak pada Universitas Vijay Putra yang mahasiswanya waktu itu sekitar 4.000 4.500, akhirnya sangat jauh berkurang. Di sisi lain kita juga dituntut bahwa bagaimana kita mempertahankan suatu capaian-capaian atau achievement yang selama ini kita kita raih ya. Salah satu contoh ya yang sangat terasa di samping penurunan jumlah mahasiswa baru itu adalah kualifikasi atau Kemdikbudristek itu adalah klaster ya. Klaster penelitian dan pengabdian kita itu sangat menurun sekali. Di mana sebelum pandemi klaster kita itu di peringkat utama untuk pengabdian masyarakat di baik sekali. Begitu setelah pandemi dengan agresivitas perguruan tinggi negeri yang berstatus BH itu akhirnya aktivitas kita tidak bisa maksimal sampai tahun 2022 akhir ya kita masuk dalam klaster yang sama yaitu klaster Pratama. Jadi kita sepertinya memulai lagi perjuangan ini. Saya pikir Mas Arief juga merasakan hal yang sama Mas ya. Betul, Nah, Pak Dr. Budi, sama. Di Jakarta juga sama. betul. Nah, di sisi lain kita didorong untuk mengembangkan pola-pola atau konsep-konsep MBKM. Sebetulnya dari tahun 2023 awal kita itu berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa ternina bebukan atau kita cuma pasrah dengan kondisi bahwa jumlah mahasiswa turun pasca pandemi dan kita tidak melakukan apa-apa. Kualifikasi kita mau turun semua, termasuk salah satunya adalah di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kalau di klaster utama kita bisa gagah gitu loh, memperjuangkan sesuatu bahwa kita berbasis riset, itu keren sekali gitu loh. Tapi begitu tahun 2022 akhir, udah habis semua. Bahwa kita memulai dari nol lagi, mungkin mengulangi 5, bahkan mungkin 10 tahun yang sebelumnya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu Bapak sekalian, nah dari kontemplasi yang kita lakukan, kita petakan bahwa kita bukan mundur, tapi akhirnya kita memutuskan bahwa kita harus scale up deh. Nah, itu dari pemetaan kita yang kita lakukan. Oleh karena itu, dalam tema saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan kondisi itu, kami tidak turun, tapi malah ingin naik. Bahasa kami sederhana ya adalah ya scale up aja. Jadi mewujudkan Sociopreneur University. Ini adalah sesuatu spirit di mana sebagaimana kita ketahui ya, kita malah mulai di scale up di 2024 itu meyakinkan kita scale up. Sebagaimana kita ketahui awalnya maaf, kami pada waktu 2020 sampai 2022 itu masih berorientasi pada research university ya. Jadi perguruan tinggi itu kan ada 3 tahapan ya dari kualifikasi lah. Katakanlah yang pertama adalah teaching university itu sudah jauh kita tinggalkan. Berikutnya kita naik menjadi research university. Nah, pada saat pasca pandemi dan penurunan jumlah mahasiswa ini, kita harus berpikir kita harus kemana. Apakah kita mau mundur kembali atau kita naik? Ternyata kita hasil pemetaan dan kesepakatan pimpinan perguruan tinggi, ya mungkin saya sebagai rektor harus jadi yang terdepan kan begitu untuk menetapkan dan mengawal suatu program itu. Nah, akhirnya kita sepakati pada scale up, naik pada tahapan entrepreneur university, di mana di dalam entrepreneur university beberapa kajian atau secara teoritis itu kan ada 2 ya, technopreneur university di mana hasil penelitian dosen dan mahasiswa itu bisa diterapkan pada dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Itu dikatakan sebagai technopreneur university. Nah, itu mungkin perguruan tinggi besar yang sudah mapan mungkin mengarah ke sana. Nah, ada satu lagi yang menarik ini adalah Sociopreneur University, di mana hasil penelitian dosen dan mahasiswa itu hilirisasinya bukan semata-mata untuk pengembangan teknologi dunia usaha dan dunia industri, tapi bagaimana kita hilirisasinya itu bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat.
baik itu berupa ketahanan pangan, teknologi tepat guna, ya mungkin perlu saya sampaikan makomnya UWP itu ya di susu ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Mas Raditya, Mas Arief, nah kita sepakati pada waktu itu adalah, sudahlah, kita memang harus di sini kita naik menjadi entrepreneur university, tapi berorientasi pada sociopreneur university. Oleh karena itu, kita tetapkan bersama-sama, kita rumuskan spirit-spirit yang mendukung hal-hal semacam itu, kita kembangkan laboratorium-laboratorium dan hasil-hasil kajian yang bisa diimplementasikan dalam konsep Sociopreneur University. Artinya, secara garis besar, hasil riset dosen dan mahasiswa kita itu sebagian besar dihilirisasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Artinya, kalau tadi disinggung oleh Pak Mas Raditya, sangat menarik sekali ya. Apalagi dengan MPKM ini kan sangat peluangnya sangat besar sekali. Mungkin ke arah working with other tadi. Ini yang perlu saya mendapatkan insight juga dari Mas Raditya tadi. Oleh karena itu, kita sepakati semua hasil kajiannya. Maaf, kita rumuskan beberapa laboratorium, kita kembangkan beberapa laboratorium yang berorientasi untuk melakukan penelitian dan mengidentifikasi social problem. Target utamanya adalah bagaimana kita memberikan social impact. Artinya, perguruan tinggi ini dengan insan-insan di dalamnya, baik itu dosen maupun mahasiswa, orientasi adalah bagaimana kita mampu memetakan dan merumuskan social problem, kita memberikan solusi dan memiliki social impact. Ini tujuan utama kita ke arah sana. Oleh karena itu, scale up UWP di tahun 2024 ini yang kita canangkan adalah Sociopreneur University. Kalau teknopreneur ya urusan yang besar-besar lah seperti ITB, ITS dan segala macam. Mungkin menghibur kami sendiri seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Mas Raditya, Mas Arief dan Mas Rizky, di akhir 2023 sampai 2024 kita mengembangkan beberapa laboratorium di mana dengan adanya laboratorium ini kita juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang jelas, tapi bagaimana mereka ke masyarakat mengidentifikasi social problem, kita kembangkan melalui penelitian di laboratorium. Setelah itu kita kembali lagi ke masyarakat untuk melakukan penyelesaian social problem tersebut, dan itu harapannya adalah capaiannya adalah bagaimana kita memberikan social impact. Beberapa laboratorium misalnya desain permesinan, karena kita banyak sekali menyelesaikan permasalahan-permasalahan di UKM ya mungkin sebenarnya teknologi tepat guna, di mana itu desain diimplementasikan dan diusulkan untuk paten sederhana misalnya begitu. Ini yang kita kembangkan beberapa tahun terakhir ini, termasuk desain produk industri, kewirausahaan, kita juga kembangkan laboratorium tersebut, termasuk hal-hal yang bersifat praktis ya. Misalnya kita juga mengembangkan baking kitchen, bagaimana kita memberikan pelatihan kepada dosen, dan itu juga dikembangkan untuk masyarakat. Dan mungkin ini salah satunya adalah electric vehicle conversion. Nah, ini kita berhasil untuk mendidik beberapa lembaga pendidikan setingkat SLTA atau SMK untuk mengembangkan electric vehicle, dan kebetulan kami juga punya adik sekolah menengah keguruan di bidang teknik kendaraan ringan, sekarang juga sudah memiliki lisensi untuk sebagai bengkel konversi electric vehicle. Ini sangat menarik sekali, ini yang kita kembangkan, dan ke depan ini menjadi salah satu prioritas kemungkinannya. Dan yang terakhir mungkin integrated greenhouse, tadi di profile kita sudah sampaikan juga. Nah, ini seringkali yang menjadi permasalahan-permasalahan di masalah perkotaan, yakni ketahanan pangan. Sebagaimana kita ketahui sederhana saja, di masyarakat kita dengan masyarakat agraris, kondisi masyarakat agraris, terkadang kita juga banyak kelangkaan bahan pangan ya, seperti cabai, sayur dan segala macam. Kenapa kita tidak menyelesaikan? Dan inilah kita kembangkan riset-riset di sini, mulai dari penentuan bibit sampai kenapa integrated itu? Karena di situ akan dikembangkan juga dalam proses pengembangan untuk menggunakan AI untuk pemantauan
produk-produk sayur-sayuran seperti ini misalnya begitu. Ini yang perlu ini kita kembangkan. Dan mungkin dari hasil-hasil itu terdapat skill-skill mahasiswa yang berorientasi pada penyelesaian social problem. Ini yang kita kembangkan. Karena apa? Kita punya prinsip bahwa bagaimana eksistensi lembaga ini harus bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu kita punya tagline Growth with Society, dan bagi insan-insan di dalamnya termasuk antara lain dosen dan mahasiswa, kita punya prinsip yang sama, adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat untuk manusia yang lain. Kita tidak mungkin lagi berdiri sebagai menara gading ya, di mana perguruan tinggi hasil karya-karyanya, hasil karya intelektualnya itu tidak bisa diimplementasikan pada masyarakat. Itu tidak mungkin lagi, apalagi dengan pengembangan SBKM itu sangat memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk berkreasi, berinovasi, baik untuk kepentingan mahasiswa dan kepentingan masyarakat. Menurut saya itu yang kita kembangkan. Dan satu catatan mungkin bisa saya sampaikan di sini, bahwa aktivitas mahasiswa di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat ini adalah salah satu bentuk empati dan pembelajaran yang sangat baik sekali. Artinya apa? Kalau mereka bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, insya Allah kami punya keyakinan bahwa mereka akan bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri gitu loh. Artinya apa? Nah, kalau tadi disampaikan di Mas Rizky tadi maaf di Pak Mas Raditano ya, mereka adalah case approach, misalnya proses pembelajaran. Saya pikir kita sudah melaksanakan itu, mungkin dalam konteks yang lain. Dan alhamdulillah dari hasil kita kontemplasi dan memutuskan untuk scale up menjadi Sociopreneur University, kita bisa lihat perkembangannya. Paling tidak secara angka kita melihat bahwa capaian meskipun di kelas pertama sebenarnya sakit juga ya, dari utama turun dua dua layer menjadi pratama, jadi menjadi perguruan tinggi yang mulai kembali gitu, meskipun bukan binaan ya. Tahun 2023 kita mendapatkan hibah, ini satu parameter saja ya, hibah 9 judul di kementerian itu. Di kelas pratama itu awalnya di kelas utama turun dari pratama ya, size-nya kekecilan mungkin ya, mungkin kekecilan ya, nggak apa-apa lah, kita ikuti aja dulu, dan kita bagaimana kita mengembangkan. Alhamdulillah kita peringkat 1 di secara nasional untuk kelas pertama. Mungkin size kita bukan di situ, paling nggak di Madya lah, dengan 9 judul dan angkanya 619 juta. Ini bukan saya melihat dari sisi angkanya, artinya dari sisi ini saya melihat bahwa jalan ini benar untuk perguruan tinggi UWP ini. Dan untuk perkembangannya di tahun 2024 ini, kita masih tetap di kelas pertama, tapi capaiannya dari sisi pengabdian pada masyarakat, karena kita sudah kuda beberapa tahun ini, akhirnya semakin meningkat, bahkan 2 kali lipat daripada capaian tahun 2023 kemarin, yang hanya 9, sekarang sudah bisa 18 proposal dengan nilai angka pendanaan yang lebih besar. Nah, dari situ saya punya keyakinan bahwa konsep pengembangan kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship itu sangat-sangat relevan. Mungkin saya akan belajar banyak dari Mark ya, bagaimana kita menerapkan ini. Tapi dalam konteks perubahan-perubahan, saya lebih menekankan dari ketiganya itu adalah leadership. Bagaimana kita sebagai pimpinan secara kolektif harus mengembangkan bersama-sama dari keterpurukan kondisi yang sangat turbulens beberapa tahun terakhir ini. Tidak bisa kita hanya meratapi kekurangan-kekurangan atau kondisi-kondisi ini, tapi bagaimana kita harus scale up, harus naik, harus bangkit kembali dengan orientasi yang kita miliki. Jadi intinya adalah kami memetakan apa kelebihan-kelebihan kita, yaitu yang kita dorong ke depan, dan insya Allah dari sini kita akan menjadi salah satu perguruan tinggi yang fokus kepada Sociopreneur University, bukan teknonya tapi kepada sosio. Dan ini harapannya menjadi satu spirit semua atau nilai-nilai yang kita kembangkan
dalam pengelolaan perguruan tinggi ini menjadi salah satu spirit dan nilai-nilai yang berkembang untuk dosen dan mahasiswa. Saya pikir itu Mas Rizky, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada keterbatasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Budi atas pemaparan materinya tentunya yang sangat menarik tentunya bagi Sobat MI sekalian. Nah, kita akan berbincang kembali Pak Budi nanti di sesi Q&A ya Pak. Mungkin kita lanjut dulu kepada sesi selanjutnya. Nah, Sobat MI, sebelum kita lanjut, saya informasikan terlebih dahulu nih mengenai program yang sangat menarik tentunya. Maples Institute bekerja sama dengan InnoEd mempunyai program ELI Global Virtual Case Method and Experiential Learning Program yang merupakan international program dari InnoEd bekerja sama dengan Maples Institute. Nah, dibawakan langsung oleh para akademisi senior dari universitas terbaik di dunia. Di antaranya yaitu Harvard Business School, Babson College, Stanford University, dan Kellogg School of Management. Program ini ditujukan untuk para akademisi tentunya, pendidik, pelatih, dan juga fasilitator. Nah, ELI Global Virtual Case ini akan diselenggarakan di batch ketiga, yaitu di tanggal 15 sampai 21 Desember 2024 melalui platform Zoom Online. Nah, tunggu apa lagi, Sobat MI, segera join ya. Untuk detail flyer-nya akan kami kirimkan di kolom chat Zoom. Oke, Sobat MI, selanjutnya kita akan menyaksikan nih perbincangan menarik lainnya dengan Bapak Dr. Arif Faizal Rahman sebagai Kaprodi S1 Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti mengenai konsep creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership di lingkungan kampus. Namun terlebih dahulu sebelum kita mulai perbincangannya, kita saksikan terlebih dahulu tayangan profil dari Institut Pariwisata Trisakti berikut ini. Ya, Print Palembang Smart. Pusat Keunggulan Pariwisata. Institut Pariwisata Trisakti didirikan pada tahun 1969. Dengan perjalanan dan pengalaman yang panjang, IPT berkomitmen penuh dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan berstandar internasional di industri pariwisata. Dengan tenaga pengajar yang berkompeten, IPT terus aktif mendulang prestasi dengan mengutamakan belum muncul, Mas. Mungkin bisa di-share kembali ya untuk video profil dari Institut Pariwisata Trisakti. Pusat Keunggulan Pariwisata. Institut Pariwisata Trisakti didirikan pada tahun 1969. Dengan perjalanan dan pengalaman yang panjang, IPT berkomitmen penuh dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan berstandar internasional di industri pariwisata. Dengan tenaga pengajar yang berkompeten, IPT terus aktif mendulang prestasi dengan mengutamakan inovasi yang hadir dalam setiap proses pendidikan. Sebagai pusat unggulan dalam bidang pariwisata, melalui pembelajaran dan pendidikan yang berkelanjutan, kami bangun dengan nilai-nilai keberagaman, integritas, profesionalisme, dan budaya unggul. Inovasi berkelanjutan. Sebagai pusat unggulan pariwisata, kami terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia unggul. Ini dimulai dengan tenaga pengajar yang profesional, fasilitas bertaraf internasional, dan sistem pembelajaran dengan kurikulum yang dibutuhkan dalam dunia industri dan masyarakat.
mengidentifikasi potensi baru yang menunjang pengembangan bidang ilmu pariwisata. Para mahasiswa melakukan pembelajaran di luar kelas untuk menemukan solusi yang dibutuhkan di era transformasi teknologi pariwisata. Kami yakin dengan sistem pendidikan yang komunikatif, menciptakan mahasiswa penuh inovasi, berbakat, dan mudah beradaptasi terhadap perubahan dengan terus mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Kami siapkan pemimpin yang terus berinovasi melalui pendidikan yang dirancang untuk mengatasi tantangan bisnis di era digital dan menguatkan ekosistem pariwisata. Kami terus memberikan kesempatan para mahasiswa dalam menggapai masa depan yang gemilang dengan memberikan berbagai beasiswa yang mudah untuk diraih. Melalui pendidikan di Institut Pariwisata Trisakti, para mahasiswa kami asah untuk mencapai masa depan yang gemilang. Kerjasama yang terjalin di berbagai penjuru dunia sebagai infrastruktur penting dalam pengembangan kurikulum. Akses luas, impian menjadi nyata. Kami senantiasa berinovasi untuk menciptakan peluang karir yang lebih luas dengan mengedepankan budaya profesionalisme di industri pariwisata. Institut Pariwisata Trisakti memiliki lebih dari 18.000 alumni tersebar di berbagai industri yang lahir dari sejumlah program studi. Akses dan jejaring yang luas mendukung pengembangan kerjasama nasional dan internasional di bidang pariwisata. Kolaborasi pendidikan secara global memudahkan peserta didik untuk merasakan merdeka belajar, mulai dari kuliah hingga bekerja di luar negeri. Dedikasi untuk negeri. Melalui pariwisata berkelanjutan, menjadi tugas kami untuk berbagi ilmu serta berkontribusi. Oke, Sobat MI, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita saksikan nih perbincangan menarik dengan Bapak Dr. Arief yang akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan tentunya ya visi dan misi dari Institut Pariwisata Trisakti. Halo Bapak Dr. Arief. Ya, selamat siang Mas Rizky. Kedengeran? Selamat siang Bapak. Kedengeran? Terdengar Pak dengan baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk sesinya saya persilakan kepada Bapak Dr. Arief untuk sharing ya Pak mengenai konsep CL nih di lingkungan kampus kepada Sobat MI sekalian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky, pada Sobat MI, Pak Dr. Budi, Mas Raditya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di Mac Goes to Campus edisi 131. Terima kasih sebelumnya. Tadi sudah diputar tayangan video profil tentang Institut Pariwisata Trisakti. Memang kami berangkat dari sebuah kampus yang dulu levelnya adalah akademi. Jadi sejak tahun 69 kami fokus di dulu namanya jurusan perhotelan dan pariwisata. Nah, dua jurusan itulah yang berkembang sampai tahun 2000. Di level pendidikannya adalah akademi, dan memang kalau pemerintah sekarang menerapkan MBKM, ya kami alhamdulillah secara tidak sengaja, tidak langsung ya, itu sudah menerapkan konsep-konsep yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, itu tentang MBKM mulai dari poin 1 sampai poin 8 ya. Jadi mahasiswa kami sebenarnya sudah melakukan seperti job training, kemudian di samping job training PKL ya, dari 1 kali dalam periode ya, dari periode 3 tahun itu sampai masuk naik jenjang pendidikan, level pendidikan pada tahun 2000 atau tahun 99 itu dari Akademi Pariwisata Trisakti menjadi tinggi. Nah, itu sehingga training atau PKL itu menjadi 2 kali. Nah, ini yang menambah nilai MBKM. Sebelum waktu itu juga belum diterapkan nilai MBKM, konsep MBKM. Nah, kemudian pada tahun 2000 setelah tahun 2000 itu 2011 itu ada program penambahan program, yaitu program akademik atau S1. Jadi kami berangkat memang dari vokasi ya. Nah, perjalanan vokasi itu selain mahasiswa mendapatkan praktek PKL 2 kali, juga kami mendapatkan secara tidak langsung kerjasama antara
dosen dan mahasiswa itu pada event-event yang memang mendukung kurikulum. Contoh misalnya ketika ada sebuah event besar, ya internasional maupun nasional maupun lokal, nah itu mahasiswa kami dilibatkan dalam program sebagai tour guide atau LO, ya, atau beberapa event yang terkait dengan jurusan perhotelan, ya, dalam bentuk supporting kitchen atau supporting service, ya, di sebuah event besar. Jadi secara tidak langsung selama periode sebelum adanya MBKM itu kami sudah menjalankan, termasuk di sini kolaborasi dosen ketika melakukan PKM, ya, kemudian melakukan penelitian dengan mahasiswa, termasuk juga dengan dosen. Jadi di periode tersebut kami juga pada tahun sekitar 2011-an juga itu kami menambah nilai jenjang pendidikan dari yang hanya ST hanya untuk D4 dan S1, kemudian ada muncul program S2 ya, magister. Kemudian pada tahun 2020 ya, itu program doktoral pariwisata, sehingga disitulah di tahun 2020 itulah atau 2023 berubah status menjadi Institut Pariwisata Trisakti dengan menambah prodi, yaitu prodi kewirausahaan dan prodi digital bisnis. Di total ada 7 prodi. Itu gambaran singkat yang tadi belum dijelaskan di company. Izin untuk memberikan masuk kepada materi yang akan diberikan. Bisa terlihat Pak Mas Rizky? Baik, sudah terlihat Pak. Mungkin bisa di slideshow Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Masih materi yang inti yang akan diberikan terkait dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang menjadi tema MI, ya, MI Institute. Ya. Jadi Sobat MI, terima kasih untuk mau mengikuti presentasi ini atau sharing, ya, saya menyebutnya sharing. Jadi ketika mendapatkan tema tentang SIEL, ya, SIEL ini saya langsung menulis tema tentang bagian yang biasa dilakukan dari sebuah kampus, yaitu adanya tentang pengabdian masyarakat dan penelitian. Jadi tadi Pak Budi alhamdulillah sudah share tentang kondisi secara global kampusnya di Surabaya, UWP. Ya, sekarang saya masuk kepada hal yang dari kecil, ya, yaitu tentang bagaimana proses creativity, innovation, dan entrepreneurship dan leadership ini terbentuk dari kampus, ya, artinya kami menganggap itu sebagai sebuah sistem innovation atau inovasi sistemik, ya, dan kami mengambilnya di sebuah lokasi binaan desa kami, yaitu desa wisata yang ada di Kuningan. Sebenarnya ada beberapa, cuma kami ambil contoh kasus di sini. Jadi bagaimana proses creativity baik untuk dosen, mahasiswa, dan yang menjadi binaan kami itu terjalin. Nah, kita melihat inovasi sistemik itu berdasarkan kepada teori yang diterapkan oleh Bruin pada tahun 2014. Jadi adanya science, kemudian pengelola government, kemudian marketnya di sini adalah market kampus dan market pariwisata. Dan pola sistem inovasi ini kita akan melihat adanya inisiatif perubahan, yaitu pemerintah atau swasta, kemudian keterangan pertama siapa yang akan melakukan inisiasi, kemudian ada proses inovasi itu atau tipe perubahan yang di sini ada perubahan-perubahan yang bertahap, kemudian berevolusi, menyeluruh atau sebagian, ya. Kemudian adanya pendekatan si inovasi tersebut, apakah dari top down atau bottom up, nanti kita akan melihat.
kemudian adanya alur produksi pengetahuan, ya, kombinasi antara apakah ilmu ini sains atau teknologi atau sosial, ya tadi yang seperti Pak Budi sampaikan, ada socialpreneurship, ada technopreneur, ada murni entrepreneur, dan kemudian adanya kemitraan publik dengan swasta, public dengan publik. Nah, di contoh kasus yang kami lakukan di Desa Binaan kami yang bertindak sebagai inisiator, di sini kami melihat binaan kami yaitu bernama Taufik Hernawan atau Kang Opik. Ya, kami memilih beliau sebagai inisiator karena dari level operasional, manajemen, leadership, kreativiti, dan inovatif entrepreneur, beliau menjadi seorang local champion dalam hal menginisiasi karena memenuhi semua apa yang disebut sebagai creativity, inovatif, dan entrepreneurship leadership-nya. Kemudian beliau juga memiliki knowledge tentang coffee culture, kemudian dengan dunia pariwisata, kemudian attitude terkait dengan komunikasi publik dan sifat ramah tamah. Artinya dalam case-based learning ini, seperti yang disampaikan ditekankan oleh Mas Raditya, karakter inisiator ini kami komunikasikan dengan mahasiswa. Jadi sebelum kami para dosen terjun ke lapangan untuk melakukan semacam pengabdian kepada masyarakat, ya kami sudah menginformasikan materi-materi kepada mahasiswa sehingga pada pelaksanaan pengabdian masyarakat memang tidak seluruh mahasiswa ikut, tapi ada juga momen atau semester, pada satu semester atau 2 semester itu mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk pengenalan ke destinasi. Jadi tepat apa yang diarahkan tadi dari Mas Raditya bahwa mahasiswa akan mendapatkan berbagai kasus ketika masuk ke sebuah kawasan atau ke sebuah masyarakat. Jadi kebetulan di pariwisata sudah jelas, jadi ketika ada kawasan di situ pasti ada sosionya, ada manusianya, kemudian ada hal-hal terkait dengan environment, ya juga terkait dengan adanya hubungan antara sosial dan environment dan hal-hal lainnya terkait dengan dinamika yang ada di pariwisata di kawasan tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar dari creativity, innovation, dan entrepreneurship dan leadership, sehingga kami akan mempertemukan ya apa yang tadi diarahkan tentang case base, ya. Sebagai dosen kami mempertemukan antara mahasiswa dengan pelaku yang ada di lapangan, ya di sini dengan masyarakat, dengan Pokdarwis, kelompok sadar wisata, sehingga mereka bisa bertukar informasi, bisa sharing, bisa saling tanya. Disinilah yang kita sebut sebagai academic world, ya, kemudian dengan professional world, ya. Di sini yang konsep yang di tengahnya adalah seperti konsep MI Case Center, ya, Mark Plus Institute Case Center. Jadi ini sudah mirip-mirip sebenarnya. Jadi sehingga antara kami yang sivitas akademika dari kampus, ya, kemudian dengan adanya mahasiswa, kemudian kami masuk ke lapangan, di situ dengan bertemu dengan pelaku pariwisata yang sifat dari masyarakat, ya. Kebetulan di sini desa kalau memang industri. Jadi kami berkolaborasi. Di sini kita melihat sang inisiator adalah Kang Opik, kemudian nah inilah Kang Opik yang pakai topi putih, ya. Nah, beliau adalah sebenarnya bukan orang pariwisata tapi orang desa yang pernah bekerja di salah satu bank terkenal. Beliau pensiun cepat karena memang melihat ingin mengembangkan desanya sendiri. Nama desanya di Cipasung di Kabupaten Kuningan. Jadi sampai sekarang Kang Opik sebenarnya sudah menjalankan dari zero sampai bisa melahirkan 4 generasi barista, sampai beliau ikut pameran di berbagai pameran di Kabupaten Kuningan maupun sifatnya lokal dan nasional. Jadi orientasi beliau bukan hanya memproduksi minuman kopi, tapi bagaimana kopi itu menjadi sebuah wisata edukasi yang tadi arahnya yang ditawarkan oleh Mas Rizky adalah experiential learning dan case method, ya. Jadi persis di kami juga ada salah satu inovasi mata kuliahnya adalah mata kuliah experiential learning. Kami arahkan mahasiswa sebagai fasilitator untuk memecahkan masalah, ya, kami arahkan mahasiswa untuk membuat proyek yang sifatnya adalah untuk team building. Jadi inilah kelas yang mengasihkan sebenarnya untuk kelas dari experiential learning. Lanjut, nah tipe perubahan terdapat value kreatif dan inovatif, ya. Jadi
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ya, dan kami juga mengawali dengan ketika setelah terjun di 2019, kemudian kami mendampingi dari 2020 sampai sekarang. Jadi proses selanjutnya adalah pendampingan, monitoring dan evaluasi. Jadi tipe-tipe perubahannya memang yang tadinya ngopi bagi Kang Opik dan teman-teman di desa tersebut hanya sekedar teman ngopi, ya kemudian berubah menjadi coffee culture destination melalui proses-proses adanya bantuan CSR, adanya bantuan teknis bimbingan dari Trisakti, dukungan dari Dinas Pariwisata, Kabupaten Kuningan, Dinas Pertanian, asosiasi. Jadi perubahannya memang secara bertahap, ya tidak bisa langsung karena ini sifatnya adalah masyarakat. Yang unik dari masyarakat memang membangun masyarakat itu agak unik ya, karena kita menghadapi karakter yang sangat berbeda dan belum mengenal pariwisata sebagai sebuah industri, tapi mereka mengenalnya sebagai pariwisata sebagai sebuah hanya untuk yang senang-senang. Tapi akhirnya kami pada perjalanan ini berhasil mengalami perubahan-perubahan yang mengarah kepada positif, dynamic positif ya. Jadi ada value kreatif dan inovatif dari masyarakat, dari dosen dan melibatkan juga mahasiswa. Nah, tipe perubahan di sini bertahap dan value leadership juga muncul. Jadi kalau lihat dari gambar-gambar ini, tadinya yang sebelah kiri ini adalah tempat ngopi-ngopi, teman ngopi, kemudian kebunnya tidak ada apa-apa sama sekali. Kalau yang digambar di bawahnya, bisa dilihat itu seperti mesin kopi yang mahal sekali. Ini yang Ponti, yang level untuk coffee shop kelas 1 premium. Dan mereka sudah bisa melahirkan barista-barista yang berasal dari masyarakat desa, khususnya yang sudah lulus SMA atau yang belum lulus. Dan ini foto ketika menikmati pembukaan kafe Kopi Liberika Cipasung. Ini ada almarhum Bapak Bupati Kuningan, ini dari pemberi jasa, dan ini Bapak Bupati, Bapak Kepala Desa. Baik, kemudian pendekatan sudah bisa dapat dipastikan bahwa secara pendekatan ini merupakan pendekatan yang sifatnya adalah bottom up, di mana inisiasi dari masyarakat desa, kemudian ketersediaan lahan dan sumber daya lainnya memang tidak ada cas menggunakan lahan yang ada di sekitar rumah mereka masing-masing. Kemudian pendekatan ini kita bisa melihat tadi hanya yang tadinya tidak ada coffee shop tadi seperti yang tadi gambar sebelumnya, mereka dengan swadaya sendiri membangun bangunan coffee shop yang tadinya hanya bentuk seperti ini, ada siswa-siswa SMA dengan yang berjilbab. Nah, ini sekarang mereka sudah berubah dan melakukan pembangunan secara mandiri. Jadi memang benar-benar proses innovation-nya melalui pendekatan bottom up, kemudian ada value leadership di situ, kemudian entrepreneurship. Kang Opik sudah bisa meyakinkan bahwa ini bisa sebagai sebuah proses entrepreneurship dan creativity. Nah, di mana peran kampus pada saat itu? Peran kampus dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa mendampingi, ya, memberikan beberapa pelatihan, termasuk di situ manajemen keuangan sederhana, bagaimana pelayanan, ya, bagaimana sampai kepada ada interaksi membuat sistem pembayaran menggunakan point of selling, ya, ini yang tadinya cash menjadi point of selling. Ini merupakan proses pendekatan yang bottom up. Kemudian alur produksi pengetahuan, di sini ada proses ontologinya, bahwa adanya jadi kami di level dosen sudah menggarisbawahi bahwa kita harus memahami ada proses-proses alur produksi pengetahuan dengan pendekatan filosofi, adanya ontologi. Kemudian ontologi itu merupakan kita bisa melihat asal dari kebun kopi, pasca panen, roasting, dan barista. Kemudian epistemologinya adalah unsur-unsur dari coffee dan culture. Kemudian aksiologinya adalah bagaimana tempat tersebut menjadi coffee culture destination untuk kunjungan wisatawan, bukan hanya untuk mengopi tapi untuk belajar, wisata, edukasi. Kemudian ya, di sini kita bisa melihat alur produksi pengetahuan, value dari kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan leadership, semuanya muncul di alur produksi pengetahuan. Bagaimana di level kedosenan kita harus memahami bagaimana sebuah pengetahuan itu diproduksi dengan grounded theory, dengan sampai kepada menjadi aksiologi kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dan bagi pemerintah setempat, sehingga ini sampai dikunjungi oleh Bapak Bupati pada saat itu. Yang menarik adalah
transfer pengetahuan, ya di sini kita lihat dengan inilah yang kita sebut sebagai ontologi pengabdian kepada masyarakat, interaksi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat setempat dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan coffee shop, terkait pengelolaan daya tarik wisata atau destination berbasis coffee culture. Di sini ada pelatihan dan penyuluhan termasuk bagaimana kami mengundang industri, para praktisi kopi yang dari alumni juga untuk memberikan dasar-dasar seperti roasting, kemudian bagaimana penggunaan mesin kopi yang memiliki teknologi tinggi. Lanjut, kemitraan di sini kita akan melihat dari pemerintah, kemudian ada industri juga, ada akademisi juga, dan masyarakat di Desa Cipasung. Ya, jadi bagaimana sifat dari kemitraan ini merupakan public private partnership atau public-public, karena kita juga melihat ini sebagai dukungan legalitas dari pemerintah setempat, kemudian dukungan dari swasta, dari akademisi, kemudian dari juga masyarakat setempat. Nah, kemitraan ini memiliki value inovatif sama full, artinya ada kreativitas itu, ada inovatif, ada entrepreneurship, ada leadership. Kita melihat di sini partnership yang terjadi. Kesimpulannya adalah masyarakat mengalami internalisasi value kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan leadership. Ya, kemudian adanya local champion, kemudian proses alur pengetahuan ini mencakup sains, teknologi, dan society, sehingga society ini menarik, ya, karena ini society adalah melibatkan aktor dari kampus. Ya, kampus juga terdiri dari ada dosen, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada yang di masyarakat society, ada masyarakat lokal, ada pemerintah, bisnis, ya. Dalam hal ini kita menyebutnya sebagai pentahelix untuk pembangunan sebuah destinasi pariwisata. Saya kira ini, terima kasih. Demikian sharing dari kami di Institut Pariwisata Trisakti. Hatur nuhun, Mas Rizky. Terima kasih. Oke, baik. Hatur nuhun pula Pak Arif gitu ya. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat insightful tentunya kepada Sobat MI mengenai bagaimana nih implementasi entrepreneurial marketing di bidang pariwisata dan juga kampus Institut Pariwisata Trisakti. Nah, Sobat MI jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan memasuki nih sesi tanya jawab bersama narasumber dan juga moderator yang telah menemani pagi kita pada hari ini. Saya undang kembali Mas Raditya Tanu, Pak Dr. Budi Endarto, dan juga Pak Dr. Arif Faizal Rahman. Oke, semua pembicara sudah standby ya, Bapak-Bapak sekalian. Nah, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk nih di kolom chat YouTube gitu ya tentunya, karena di sini aku lihat di Zoom belum ada yang nanya nih gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mbak Dina Aryani. Pertanyaan pertama, bagaimana menanamkan mindset kepada mahasiswa bahwa mereka tidak hanya sekedar mempunyai kompetensi profesional, namun mereka juga harus memiliki mindset sebagai seorang entrepreneur. Mungkin aku ulangi lagi pertanyaannya dari Mbak Dina Aryani. Bagaimana menanamkan mindset kepada mahasiswa bahwa mereka tidak hanya sekedar mempunyai kompetensi profesional, namun mereka juga harus memiliki mindset sebagai seorang entrepreneur. Oke, mungkin dari Pak Budi atau Pak Arif terlebih dahulu untuk menjawab, Pak, silakan. Boleh saya, Mas? Boleh, silakan Pak Budi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dina. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi sebetulnya dia berangkat dari paradigma ya. Paradigma mungkin waktu saya kuliah itu orientasinya hanya kompetensi profesional semata yang dikembangkan. Kebetulan saya dari Fakultas Hukum ya. Kebetulan saya di Fakultas Hukum, ya kompetensi profesional sebagai legal skill misalnya begitu. Ini yang seringkali terjadi paradigma pada waktu itu. Kesadaran masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu mendorong, apalagi dengan program MBKM, bagaimana mahasiswa harus diberikan ruang untuk di samping mengembangkan kompetensi profesionalnya, juga kompetensi-kompetensi yang lain. Salah satu adalah entrepreneurship-nya itu. Ini menurut saya seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus mendesain ke arah sana. Jadi memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk proses pembelajaran. Harapannya
lulusan-lulusan perguruan tinggi itu juga memahami konsep-konsep entrepreneur bukan hanya secara konsep, tapi bagaimana mengimplementasikan. Mungkin ya di kampus kami yang kita berikan itu selain kompetensi profesionalnya, bagaimana dia memahami permasalahan, dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan masyarakat, dan baik individu maupun kelompok, dia merancang suatu program untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan pada ujungnya, parameter yang utama adalah apakah ada social impact. Nah, dari situ, itu entrepreneurship sangat dibutuhkan, apa itu leadership dan segala macam, itu sangat dibutuhkan, kreativitas, inovasi, dan segala macam. Bukan hanya entrepreneurship. Oleh karena itu, mungkin Mbak Dina, bagaimana mendorong, kalau dari saya, dari kami, kita tetapkan dulu visi kelembagaannya bagaimana. Nah, itu nanti setelah itu harus di-breakdown pada visi-visi unitnya. Setelah itu baru dikembangkan lagi pada sampai tataran yang lebih praktis, yakni kurikulum. Nah, implementasi itu juga tidak hanya pengembangan profesional atau mungkin transfer knowledge-nya hanya di dalam kelas, tapi bagaimana mereka juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, termasuk mungkin program-program magang, program-program asistensi dan segala macam itu bisa dikerjakan oleh perguruan tinggi tersebut. Begitu Mbak Mas Rizky, saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang dari sisi penjelasan saya, tapi itu adalah salah satu story atau langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi atas tanggapannya. Mungkin Pak Arief ingin Ya. menanggapi terlebih dahulu, Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Dina Aryani. Ini menarik, Trisakti ada beberapa karakter, Pak Dr. Budi. Jadi pertama kali dulu itu memang bahwa bagaimana mahasiswa itu bisa menuju ke entrepreneurship biasanya memang karena pertama dia kerja dulu, Pak. Jadi ketika sudah memiliki kompetensi, tapi karena basicnya dia itu dari keluarga entrepreneurship, makanya dia cari pengalaman dulu, kemudian baru dia dapatkan ilmunya. Nah, dia baru membuka entrepreneurship sendiri. Nah, itu yang tadi yang terjadi sudah lama sekali seperti itu. Nah, kami di awal pas COVID ini sebenarnya, Pak, kami dari jurusan perhotelan dan usaha perjalanan wisata itu akhirnya bagaimana untuk mendapatkan mahasiswa lulusan total perusahaan sebanyak 4% itu untuk usaha, ya, itu kan ada untuk di IKU kan, ada di itu bagaimana mencapai tujuan itu. Akhirnya kami melakukan inovasi pembelajaran, Mas Rizky, Mas Radit. Jadi skripsi itu bagi jurusan perhotelan dan jurusan usaha dan wisata tidak lagi berbentuk skripsi yang memang bab 1 sampai bab 5 kemudian diuji statistiknya, tidak gitu. Jadi kami mensyaratkan skripsinya adalah by project, itu di tahun 2020. Ya, jadi sudah 4 tahun, sudah 4 angkatan ini project mereka, skripsi mereka adalah by project. Jadi satu kelompok 3 orang, kemudian mereka kalau dari jurusan UPW atau perjalanan wisata itu kami haruskan membentuk tim usaha, tim entrepreneur, ya, dengan satu kelompok dengan 3 orang, kemudian mereka harus bentuk paket, bentuk produknya adalah usaha perjalanan wisata atau paket wisata. Ya, kemudian untuk jurusan perhotelan, karena ini diferensiasi produknya banyak sekali, dari minuman pun bisa dingin, bisa panas, ya, makanan pun bisa untuk main course atau appetizer atau snacks. Jadi untuk jurusan perhotelan ini varian produk entrepreneurship-nya ini sangat banyak gitu. Nah, itu jadi ya 2 hal itu yang mendasari bagaimana kami mengubah mindset yang tadinya hanya untuk berbekal kompetensi sebagai pekerja atau profesional, sehingga arahnya adalah mendukung mereka untuk mengarah kepada entrepreneurship, termasuk untuk mendukung sasaran mutu kami di IKU, ya. Nah, tapi ada hal yang mendasar yang kami bekali juga untuk Mbak Dina dan Mbak Dina. Jadi selain entrepreneurship, kami juga menerapkan sociopreneurship. Nah, ini yang penting.
ya, bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersimpati, bagaimana kita menghargai orang, menghargai teman sendiri, ya, menghargai diri sendiri, bagaimana mengembangkan diri untuk menuju keprofesionalan dan menuju dunia entrepreneurship, yaitu dengan social entrepreneurship. Itu juga kami bekali. Kira-kira itu, Dina, Mbak Dina Aryani dan Mas Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif atas jawabannya nih. Mungkin dari Mas Radit ada tambahan lagi, Mas? Jadi sudah cukup jelas ya, tapi mungkin tambahannya kalau terkait dengan mindset kita bisa berikan dengan semacam fakta-fakta yang menarik bahwa saat ini memang trennya bergeser gitu. Kita tidak bisa dikotomikan antara profesionalisme dan entrepreneurship gitu ya. Bahkan untuk konteks di dunia usaha sekalipun, mereka menuntut talentnya itu bukan menjadi sekedar profesional saja, tapi juga punya entrepreneurial spirit gitu ya. Yang tadi cirinya ada 3, bisa mencari peluang, kemudian juga berani mengambil risiko, dan juga mampu membangun jaring. Jadi itu memang sudah menjadi satu kesatuan. Dan kembali lagi, kalau kita ingin merubah mindset, biasanya kita harus awali dulu dengan big why-nya. Nah tadi contoh-contoh tadi itu bisa menjadi big why. Kenapa kita perlu menginstal spirit entrepreneurship itu dalam kompetensinya kita, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Radit atas tanggapannya nih dan juga jawabannya untuk Mbak Dina ya. Mungkin aku bacakan lagi pertanyaannya ini dari kolom chat Zoom, ada dari Pak Surya Fajar. Untuk Pak Arif nih, bagaimana aplikasi kopi yang digelar di Cipasung tadi gitu ya, dapat diterapkan di kampung-kampung lainnya, dan apa pengaruhnya nih terhadap kegiatan tadi untuk kegiatan mahasiswa di Institut Pariwisata Trisakti. Terima kasih. Mungkin Pak Arif bisa dijawab, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya konsep kami bisa dilakukan di desa-desa lainnya as long as ada coffee culture-nya, ada coffee plantation-nya gitu ya. Sepanjang itu ada sumber daya alam yang memang bisa kami kembangkan ya untuk menjadi konsep seperti coffee culture. Nah, untuk Kabupaten Kuningan sendiri itu di beberapa tempat memang dengan sebaran desa itu banyak sekali yang mengembangkan desanya melalui coffee culture ya, tapi belum menyeluruh menjadi sebuah coffee culture destination, hanya menjadi sebuah agriculture, pengembangan kopi sebagai hanya komoditi. Ya, jadi itu menjadi salah satu tantangan kami juga. Nah, terkait dengan pengaruhnya terhadap kegiatan mahasiswa, jadi mahasiswa karena kopi itu juga menjadi bagian dari beverage, minuman yang ada di industri pariwisata, ya baik itu nanti berbentuk kedai kopi, coffee shop, restoran apapun. Jadi ini menjadi sebuah MBKM yang akan sangat bermanfaat, baik itu teoretik maupun praktis gitu ya bagi mahasiswa, sehingga mulai ya ketika dimulai dari hanya sekedar menyediakan minuman kopi, nantinya akan expand lagi, jadi akan lebih meluas lagi dengan pemahaman bahwa adanya potensi-potensi sebuah daerah menjadi coffee culture destination. Seperti kalau kita ke Gayo, yaitu sudah memang absolutely internalisasi budaya dan modernitas itu berbau kopi semua. Jadi memang ini karakter yang memang Gayo itu sudah kopi banget lah gitu ya. Gitu Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Arif atas tanggapannya dari pertanyaan oleh Pak Surya Fajar gitu ya. Mungkin aku bacakan kembali ke pertanyaan terakhir kali ya, karena memang mengingat durasi gitu ya, Bapak-Bapak sekalian. Ini ada pertanyaan dari Joko Haryono. Nah, pertanyaannya adalah, dalam dunia industri praktis, perubahan seringkali lebih cepat nih dari yang biasa dunia pendidikan siapkan gitu ya. Jadi kalau di dunia industri itu lebih dinamis gitu ya daripada dunia pendidikan saat ini. Bagaimana atau apa strategi jitu yang dapat diantisipasi oleh dunia pendidikan agar para dosen dan mahasiswa tentunya mendapatkan solusi terbaik dan bisa mengejar industri update nih. Seperti itu. Mungkin bisa kepada Pak Budi, Pak Arif, dan juga Mas Radit untuk dijawab. Ya. Silakan. Monggo Pak Budi. Monggo Pak Budi. Ya. Dijawab dulu Pak Arif. Iya, baik. Ini memang sebenarnya pertanyaan yang harus dilakukan oleh kampus karena menyikapi perkembangan industri ya. Jadi
dari kampus itu masuk kepada strategi kurikulum. Ya, kurikulum kan itu 5 tahun sekali. Dan pun kalau ada hal-hal yang menonjol terkait dengan perkembangan industri pariwisata dan itu perlu adanya masukan untuk dosen dan mahasiswa, nah itu bisa masukkan di penyesuaian di RPS. Jadi memang kami masih melakukan prosedur-prosedur sasaran mutu terkait dengan perubahan kurikulum, terkait dengan perubahan RPS yang memang kurikulum kok paling cepat 4-5 tahun, nggak bisa setiap tahun. Kalau setiap tahun itu agak repot. Tapi yang paling kami bisa dalam kurun 4-5 tahun itu adalah bagaimana RPS itu bisa disesuaikan isinya walaupun kurikulumnya masih yang model yang lama gitu. Kira-kira itu Mas Rizky. Jadi dan itu sangat sangat kami harapkan ya. Jadi kalau istilahnya we want problem ya, problem terkait dengan apa yang dinamika terjadi di industri gitu. Oke, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Mungkin Pak Budi ingin menambahkan, Pak? Mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi di dunia pendidikan itu yang salah satu konsep yang harus dibangun adalah adaptif. Karena perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan masyarakat itu berjalan begitu cepat. Saya setuju kalau kita secara normatif harus merubah kurikulum, RPS dan segala macam. Itu prosesnya sangat panjang sekali. Dan itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat ya. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan pembelajaran atau konsep pembelajaran itu melibatkan mereka melibatkan mereka pada permasalahan-permasalahan baik itu di dunia industri maupun di dunia di masyarakat. Itu mereka akan adaptif. Artinya begini, kalau kita berpaku pada kurikulum itu sangat-sangat kaku sekali. Nah, oleh karena itu kita harus dilibatkan mereka pada eh, apakah itu pendekatan case approach, social approach dan segala macam, agar mereka juga seringkali mendapatkan sesuatu yang baru dan seringkali mereka juga harus memiliki sikap untuk adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Bahkan beberapa kasus di tempat kami itu kita mendapatkan insight dari mahasiswa-mahasiswa yang magang, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian dan segala macam. Nah, dari situ dia bawa pulang kembali, kita rubah juga. Artinya kalau kita berpaku pada bagaimana kurikulumnya sangat berat sekali. Tapi ada beberapa kasus, kebetulan kami di Fakultas Hukum ya, ada menemukan beberapa regulasi-regulasi yang belum ada di Indonesia. Nah, itu mungkin lebih cepat kita juga adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, bahkan jangan regulasinya. Kadang-kadang kita menemukan naskah akademiknya aja susah setengah mati kan begitu. Nah, itu yang harus kita ekspor agar mereka juga adaptif terhadap perubahan-perubahan paradigma maupun perubahan-perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Saya pikir itu. Tambahan Mas Rizky? Boleh Pak, silakan Pak. Pak Dr. Budi juga dosen praktisi mengajar Pak. Nah ini juga betul, ini yang membantu. Salah satunya. Betul, ini satu. Jadi memang sudah terinternalisasi, artinya sudah ada hukumnya di situ, ada aturan-aturannya, dan pemerintah juga memfasilitasi. Beberapa alumni kami juga ternyata sudah menjadi praktisi mengajar di Dikti, dan juga akhirnya sampai juga ke kami. Ya sudah, akhirnya kami menyambut baiklah, kira-kira itu Pak Dr. Budi. Dan mungkin menambahkan sedikit, kalau bisa memang pengajar banyak praktisi, bukan hanya didominasi murni oleh akademisi. Mereka akan ketinggalan. Praktisi-praktisi, nah, seperti saya misalnya di Fakultas Hukum semuanya praktisi, hanya 10% yang akademisi. Nah, itu lebih dinamis, mungkin itu. Ya. Baik. Demikian Mas. Itu Mas Baik, Rizky. menarik sekali ya Bapak-Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Radi terakhir nih Mas, tanggapannya dan juga sekaligus wrap up dari Marples Goes to Campus episode kali ini. Baik Mas Rizky. Mungkin saya mau wrap up apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Arif dan juga Pak Dr. Budi ya. Dan memang kalau kita lihat ya benang merahnya di pembahasan awal kita ya, ada 4 kapabilitas yang perlu diperhatikan: creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Tadi turunannya bisa berupa tadi misalkan praktisi mengajar, misalkan atau case-based learning, atau nanti misalkan kita berkolaborasi dengan institusi tertentu untuk melakukan inkubasi bisnis yang melibatkan mahasiswa. Intinya kita ingin tetap relevan karena memang kebutuhan untuk upskilling dan reskilling ini urgent gitu ya, baik untuk teman-teman di dunia kampus maupun di dunia
dunia profesional. Karena memang tren sekarang pun di dunia profesional mereka sudah mengakui bahwa saat ini tempat kerja itu merupakan learning place gitu, karena situasinya sangat dynamic. Jadi kita perlu kembali lagi ke 4 kapabilitas tersebut. Nanti dari situ kita bisa menentukan kita akan melakukan adaptasi ataupun respon seperti apa ketika dihadapkan dengan situasi yang sangat dynamic. Seperti itu, Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Mas Radit atas wrap up-nya gitu ya, dan juga tanggapannya. Nah, Sobat MI, karena mungkin waktu kita sudah habis gitu ya, berakhir pula nih perjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada yang pertama Bapak Dr. Budi Endarto SHM HUM sebagai Rektor Universitas Wijaya Putra. Terima kasih Pak Budi atas waktu dan kesempatannya telah bergabung. Sama-sama Mas. Baik. Baik, Bapak. Yang kedua, saya ucapkan kembali kepada Dr. Arif Faizal Rahman sebagai Kaprodi S1 Pariwisata, Institut Pariwisata Trisakti. Terima kasih Pak Arif atas waktu dan kesempatannya nih sudah bergabung di Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Ya, terima kasih Mas Rizky, Mas Radit, sama Mbak Tia ini nggak muncul. Oke, Pak. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Raditya Tanu sebagai Principal of Marketplace Institute. Terima kasih Mas Radit atas sharing-sharingnya nih kepada Sobat MI sekalian. Nah, Sobat MI, jangan lupa untuk follow akun Instagram @marketplaceinstitute dan juga @marketplaceevents untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Marketplace. Dan dimohon bagi para peserta untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat yang telah kami share di kolom chat Zoom. Jangan lupa juga untuk saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sobat MI, dengan berakhirnya sesi MGTC kita pada hari ini, saya Rizky pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Happy weekend semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak. Rizky, izin live ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih ya. Recording stopped.